teman-teman semuanya. Ini adalah proses perakitan pom mini digital. Dan di kesempatan sebelumnya saya udah mengupload video tentang cover display depannya, tentang muka depannya ini, tentang cover display di bagian badan pom mini bagian depan, ya ini yang ini sekarang ini yang dilihat sekarang ini. Nah, ini adalah tombol emergency serta ini lampu LED. Ya, saya juga memasang kontak power ya. Ini untuk power nantinya untuk menonaktifkan pom mini secara keseluruhan. Oke teman-teman, lanjut. Ini pom mini bagian muka sudah selesai, serta lampu atapnya juga sudah saya pasang. Ini lampu downlight ya, untuk penerangan tambahan kalau malam hari. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan memproses mesin digitalnya ya teman-teman. Ini adalah box casing nampak dari belakang. Di sini adalah tempat dimana digital nanti semuanya akan dipasang di sini ya teman-teman. Perangkat digitalnya akan kita pasang di sini. Dan ini pipanya ya teman-teman untuk pompa. Lain kali akan kita bahas pompa itu di video berikutnya. Dan ini adalah CPU-nya teman-temannya yang akan kita pasang nanti. Ini CPU full DC ya teman-teman. Ini hanya untuk pompa rotak atau full pump. Dan ini adalah soket-soketnya. Ini soket input, ini soket sensor, ini soket IDC ke display ya, beserta ini adalah soket untuk ke pompa rotaknya nanti teman-teman. Oh ya teman-teman, ini LCD yang kecil 16x2 sudah saya pasang beserta keypadnya juga sudah. Ini adalah tombol emergency ya, nampak dari belakang, beserta ini kunci kontaknya tadi itu ya. Ini keypadnya juga udah, dan LCD-nya juga sudah ya. Kita akan memasang, pertama saya akan pasang display 7 segmennya dulu teman-teman ya. Ini adalah 7 segmen ya teman-teman, display pom mini 7 segmen akan saya pasang duluan ini ya. Saya ambil ya, saya pasang di tempatnya yang sebelumnya sudah saya kasih baut untuk mendudukan ini. Oke, sudah, tinggal yang sebelah ya, yang satunya lagi kita pasang ke tempat yang sudah disediakan. Lanjut untuk pemasangan CPU-nya. Yang satu selesai, tinggal yang satunya lagi ya teman-teman. CPU DC-nya akan kita pasang di sebelahnya, di sebelah situ. Pertama kita pasang dulu biar gampang itu keypadnya ya. Ini soket keypadnya kita masukkan ke soket CPU-nya, lalu dipasin ke LCD-nya ya. Oke, lanjut kita pasang kabel IDC. Ini kabel IDC untuk display dari CPU ke 7 segmennya ya teman-teman ya. Kita pasang dua-duanya, kanan dan kiri. Oke teman-teman, ini adalah modul yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah modul power management, full automatic power management yang biasa saya sebut begitu biar keren. Oke, saya lihatkan ini untuk proses penginstalannya ya. Pertama, saya jelaskan dulu ini fungsi soket-soket di sini ya. Terminal-terminal di sini saya jelaskan fungsinya. Ini untuk CPU yang satu min, dan sebelahnya ini untuk plus. Ini adalah untuk CPU yang kedua min ya, bagian kabel min, dan ini untuk plus, serta ini adalah untuk power listriknya ya teman-teman ya, listrik dari PLN. Oke teman-teman, dari penjelasan saya tadi untuk bagian-bagian terminalnya, saya harap teman-teman sudah mengerti ya, dan saya ini percepat agar lebih cepat selesai. Yang intinya itu harus teliti ya teman-teman ya. Berhati-hati dan teliti, itu kunci utama untuk merakit pom mini bagian kelistrikan seperti ini, biar enggak terjadi kesalahan dan mungkin malah berakibat fatal, bisa konslet atau apapun segala macam ya. Jadi tetap berhati-hati, teliti ya teman-teman. Ini untuk pom mini kali ini ya, ini adalah full otomatis ya teman-teman. Jadi sudah dilengkapi dengan baterai untuk jaga-jaga kalau PLN mati listrik ya teman-teman. Ini adalah
kabel emergency stop. Emergency stop itu untuk memutus arus AC ya teman-teman. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini bisa ditekan ya agar mati kelistrikannya. Jadi tidak membuat kerusakan semakin parah. Itu tujuan utamanya, seperti itu, mempermudah teman-teman untuk menonaktifkan pom mininya. Begitulah dalam kondisi darurat. Kita pasang itu mutus kabel dari AC-nya ya teman-teman ya. Jadi terminal ini terminal AC yang saya pasang, yang akan saya putus. Oke, ini adalah soket. Ini adalah kabel ya, kabel yang dari listrik ya. Ini dari listrik PLN, colokan dari listrik PLN ya. Kita pasang di bagian-bagian AC juga. Kita pasang di sebelah sini ya teman-teman, yang kuning, soket warna kuning itu kan tadi kan AC ya. Kita pasang di situ teman-teman. Serta nanti ada lampu atapnya juga AC ya teman-teman, harusnya masuk ke sini juga, ke AC juga. Kita pasang semuanya ini untuk kabel AC-nya ya. AC itu listrik PLN ya teman-teman ya, untuk listrik PLN. Dan ini adalah kabelnya ya, kabel atapnya, lampu atap downlight-nya yang tadi di depan, bagian depan itu kita masukkan ke AC juga teman-teman, ke listrik PLN-nya ya. Oke teman-teman, ini adalah mika penutupnya, akan ditutup untuk sebagai pengamannya. Dan ini adalah baterainya ya teman-teman. Saya memakai baterai dari UPS yang berkapasitas 12 volt 5 ampere. Kita pasang di sini kabelnya nanti ya, min dan plusnya ada di sini. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang. Untuk akinya kita akan segera menguji cobanya ya teman-teman ya. Kita colokkan, dan ini sudah saya siapkan untuk colokan PLN nya, listrik PLN. Untuk mode ini sedang memakai listrik PLN full, tidak menggunakan listrik dari baterai ataupun mencharger ya. Ini posisi normal seperti pom mini pada umumnya. Kita lihat ke depan ya teman-teman, ini sedang memakai listrik PLN. Ditandai dengan lampu atapnya yang masih menyala, karena itu listrik dari AC ya, listrik dari PLN. Begini, ini tampang-tampangnya ya teman-teman. Oke, kita akan menguji coba fungsi dari emergency stop. Kalau ditekan harusnya mati ya. Teman-teman bisa lihat, ditekan ya, saya tekan mati. Dan untuk mengaktifkan kembali kita putar ke arah kanan. Ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari kontak ini teman-teman ya. Kalau kita on kan, berarti modul otomatisnya berjalan atau aktif ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kita on kan kalau sudah kita hidupkan pom mininya. Kalau sudah dicolokkan ke AC, kita harus juga memutar kontaknya ke arah kanan agar mesin modul otomatisnya aktif ya. Ini ya teman-teman, tanda modul ini aktif adalah ditandai dengan baterainya sedang status di charging. Ini sedang dicas ya teman-teman. Itu lihat ada chargernya menyala kedip-kedip ya, dan lampu atapnya menyala. Coba kita asumsikan PLN-nya dicabut atau mati secara mendadak. Kita cabut ya. Oke, ditandai dengan lampu atapnya juga ikut mati, berarti listrik PLN sedang padam. Dan ini adalah status dari baterai ini, sudah tidak di charger lagi karena listrik dari PLN mati ya teman-teman. Kita lihat ke depan, pom mininya akan hidup seperti biasa, seperti tidak ada pemadaman PLN. Nah, disinilah fungsi dari modul otomatis ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari modul otomatis power management itu adalah untuk mengaktifkan baterai ketika PLN mati. Ketika PLN hidup kembali, baterai akan dicas kembali agar ketika listrik PLN padam di kesempatan yang lain, baterai dalam keadaan penuh ya teman-teman, dalam keadaan full, agar penggunaannya itu lebih maksimal, manfaatnya lebih maksimal dan lebih panjang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu mencharger baterainya secara manual, mencharger akinya secara manual, dan mengaktifkan secara manual ketika PLN padam. Ini sudah
secara otomatis sistemnya ya teman-teman, tanpa bantuan manusia, dia sudah otomatis. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton. Di kesempatan berikutnya saya akan merilis proses selanjutnya. Oke teman-teman.